Halo, perkenalkan nama saya Sakila Ambira Firdaus, fresh graduate Desain Komunikasi Visual dari Universitas Multimedia Nusantara. Dalam masa perkuliahan, saya sudah memiliki pengalaman organisasi selama 6 bulan yang berfokus pada kurasi karya. Dalam organisasi, saya membantu menyampaikan pesan kepada para mahasiswa yang karyanya berhasil lolos untuk dipamerkan. Selain itu, saya juga turut andil dalam pelaksanaan event pameran karya tugas akhir para mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara di salah satu mall di Jakarta. Lalu, saya juga memiliki pengalaman dalam pengerjaan proyek perkuliahan yang berfokus dan juga memiliki hubungan terkait desain grafis dan juga ilustrasi. Dalam penerapannya, saya seringkali menggabungkan gaya desain grafis dan juga ilustrasi saya sendiri dengan kriteria briefing yang sebelumnya sudah diberikan, sehingga menghasilkan karya visual yang tidak hanya unik, tetapi juga memiliki ciri khas dan juga memiliki pesan di dalamnya. Lalu, hal yang melatar belakangi saya dan menarik saya menjadikan ketertarikan saya terhadap desain grafis adalah karena sedari awal ataupun sedari kecil orang tua saya sudah mengenalkan bidang seni kepada saya dan juga mengikuti beberapa perlombaan mewarnai hingga akhirnya saya yakin untuk menekuni bidang saya di desain komunikasi visual, tepatnya di Universitas Multimedia Nusantara. Di dalam perkuliahan, saya berusaha mengembangkan dan memfokuskan pada desain grafis yang dalam penerapannya salah satu proyeknya adalah rebranding restoran Warung SS Spesial Sambal untuk lebih menarik target audiens saya kala itu, yaitu generasi Z. Adapun saya juga fokus untuk mengembangkan skill saya dalam ilustrasi yang dalam penerapannya saya terapkan dalam proyek kuliah branding Pulau Wakatobi yang di dalamnya saya implementasikan ilustrasi dengan penuh warna-warni dan juga saya gabungkan dengan website UI UX dan buku fisik A5 Pulau Wakatobi. Lalu, kelebihan utama yang saya miliki sebagai desainer grafis dan juga ilustrator adalah penggunaan aplikasi digital ilustrasi seperti Adobe Illustrator dan juga Ibis Xpaint yang seringkali saya gunakan dalam proyek perkuliahan saya. Beberapa proyek perkuliahan saya yang saya selesaikan menggunakan dua aplikasi tersebut adalah poster A3, ilustrasi poster A3, ilustrasi terkait isu nasional, ilustrasi mengenai legenda Nusantara berukuran A4, hingga ilustrasi mengenai Pulau Wakatobi dengan konsep kenangan indah untuk dijelajahi yang memiliki buku fisik ukuran A5. Selain itu, saya juga memiliki pengalaman dalam penggunaan aplikasi Figma yang saya terapkan dalam proyek website kenangan indah untuk dijelajahi desktop version dalam proyek perkuliahan saya. Lalu, saya juga senang berinteraksi dengan orang baru, berdiskusi antar tim, dan juga menggali lebih banyak ide bersama individu lainnya untuk menghasilkan ide dan juga kreativitas yang lebih solid. Selain itu, saya juga memiliki keterbatasan ataupun kekurangan di dalam diri saya sendiri. Kekurangan yang paling saya sadari adalah bahwa saya terlalu fokus untuk menggali makna tersirat dan nantinya akan diimplementasikan ke dalam karya. Hal ini tentunya akan membuang lebih banyak waktu untuk brainstorming. Maka dari itu, saya seringkali dan juga berusaha untuk mencatat setiap poin prioritas dari briefing yang sudah diberikan dalam sistem checklist di notes kecil. Dan jika dibutuhkan, saya juga akan berdiskusi antar tim untuk mengevaluasi dan juga memastikan briefing yang sebelumnya sudah diberikan.
Lalu terkait proyek yang paling merepresentasikan diri saya sendiri adalah salah satu proyek perkuliahan di mata kuliah digital media berupa animasi ilustrasi animasi berdurasi 30 detik yang pada saat itu saya membuat iklan untuk brand kopi Good Day Cappuccino. Hal ini menjadi salah satu tantangan terbesar saya karena saya mengambil tema vintage oriented dengan art style Genshin Impact cutscene version. Hal ini menjadi tantangan bagi saya karena perbedaan gaya ilustrasi ataupun art style yang dari segi outline, shading, hingga proportionnya. Selain itu, saya juga harus masuk ke dalam in-game-nya untuk screenshot real footage in-game dari berbagai properties yang nantinya saya akan gunakan di dalam animasinya. Lalu saya juga dalam proses pengerjaan animasi, saya menggunakan aplikasi Adobe After Effects yang saat itu saya masih sedikit kesulitan dan masih beradaptasi ataupun masih belum terlalu familiar terkait Adobe After Effects. Sehingga saya berusaha untuk mencari tutorialnya di YouTube dan mencari background yang sesuai sehingga nantinya animasi dapat memberikan kesan dan juga suasana yang pas untuk para audiens. Hasil dari animasinya berupa iklan animasi berdurasi 30 detik yang sudah saya upload di kanal YouTube saya sendiri dan juga menjadi salah satu project yang dapat merepresentasikan diri saya bahwa saya cukup fleksibel terkait art style dan juga brief yang sudah diberikan. Lalu untuk proses kerja saya sendiri melalui dari briefing hingga finalisasi karya, itu pertama saya tentunya akan mengevaluasi dan juga mengonfirmasi terlebih dahulu terkait briefing, seperti bagaimana detail dari audiens, target dari audiens, segmentasi, hingga apa yang dibutuhkan oleh audiens. Setelah itu, saya akan berdiskusi dengan tim untuk mencari lebih dalam mengenai kebutuhan dari audiens ini, seperti apa suasana yang dapat diberikan kepada audiens, dan detail kecil lainnya. Setelah brainstorming bersama anggota tim, saya akan lanjut ke tahap mencari referensi. Di tahap referensi ini, saya akan menggali lebih dalam terkait mood board, typography, color palette, suasana, vibes yang akan diberikan, hingga nantinya saya akan rangkum menjadi satu file yang saya jadikan satu di dalam aplikasi Figma. Lalu saya akan berikan kepada klien untuk didiskusikan kembali, dievaluasi ataupun direvisi sebelum akhirnya akan berlanjut pada tahap digitalisasi. Di dalam tahap digitalisasi ini, saya mengawali dengan raw sketch atau sketsa kasar yang saya gabungkan dengan base color dan juga simple shading, sehingga klien juga tetap akan mengetahui bagaimana gambaran awal dari karya tersebut. Lalu kami akan mengevaluasi kembali, merevisinya dengan maksimal 3 kali, hingga akhirnya lanjut pada tahap final digitalisasi. Di tahap final digitalisasi ini, saya menggunakan aplikasi Ibis Explain untuk merangkum segala revisi yang sudah diberikan oleh klien sebelumnya. Lalu juga saya akan melihat kalibrasi warna dan juga mengonfirmasi format sebelum akan diberikan kepada klien. Nah, lalu tentunya sebagai desainer saya menggunakan artificial intelligence ataupun AI di kehidupan sehari-hari. Sebagai desainer, saya membatasi diri saya menggunakan AI sebagai hanya teman berdiskusi ataupun teman brainstorming pada tahap awalan saja. Hal ini saya lakukan untuk menggali lebih lanjut mengenai makna, filosofis, makna tersirat ataupun tersurat, dan juga apa yang dibutuhkan audiens. Selain itu, saya juga seringkali menggunakan AI untuk
untuk membantu saya dalam mencari rekomendasi color palette, rekomendasi gabungan font type ataupun typeface yang nantinya akan saya gunakan, rekomendasi layouting, hingga ataupun hal lainnya. Selain itu, saya juga membatasi diri saya bahwa saya tidak menggunakan generate image, sehingga hasil dari karya saya nanti tetap otentik dan AI ini tidak mengganggu hasil karya orisinil saya sendiri. Lalu bagaimana saya menyikapi revisi ataupun masukan ataupun perbedaan perspektif? Nah, saya menyikapi hal ini dengan menggunakan pendekatan diskusi terbuka, yang di dalamnya saya akan menggali lebih dalam seperti berbagai alasannya, seperti mengapa saya menaruh elemen ini, mengapa saya menggunakan warna ini, typeface ini, dan lain sebagainya. Hal ini saya lakukan untuk memberikan lebih banyak ruang untuk kami berdiskusi, dan juga saya sangat menerima kritik, saran, dan juga masukan yang dapat membangun saya dan mengimprovisasi karya saya sebelum akhirnya karya tersebut dapat difinalisasi. Hal ini juga saya lakukan untuk memastikan bahwa diskusi terbuka ini itu memastikan bahwa setiap orang yang terdapat di diskusi tersebut dan juga audiens itu mendapatkan pemahaman yang sama dan meminimalisirkan misinformasi yang nantinya akan datang di kemudian harinya. Lalu, jika saya menerima briefing yang kurang jelas, saya akan menggali lebih dalam pada tahapan awalnya, seperti menggali lebih dalam dan juga mencatat, sehingga akhirnya briefing tersebut menjadi jelas. Lalu, jika terjadinya perubahan di tengah-tengah proses pengerjaan karya sedang berlanjut, saya akan mengevaluasi dan juga berdiskusi kembali seperti alasan, tujuan, dan solusi yang nantinya akan diusulkan. Dan tentunya saya juga akan memerhatikan dari sisi desain dan juga waktu yang dibutuhkan, sehingga nantinya hasil karya yang dihasilkan tidak menurunkan kualitasnya. Lalu yang terakhir, peran dari desain grafis itu sendiri di dalam anggota tim. Menurut saya, peran desain grafis di dalam anggota tim adalah sebagai jembatan antara pengirim pesan dan juga pengirim pesan melalui karya visual yang di dalamnya terdapat informasi, makna, dan juga pesan yang akan disampaikan kepada para audiens. Selain itu, desainer grafis juga memahami karakteristik dan juga kebutuhan para audiens yang nantinya akan diimplementasikan pada karya visual mereka, yang tidak hanya secara estetika berpenampilan menarik, tetapi juga memiliki makna, memiliki solusi komunikasi di dalamnya yang dapat mendukung tujuan bisnis tim secara keseluruhan. Sekian dari saya, Syakila pamit undur diri. Terima kasih.